Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, Bapak buatkan penjelasan tambahan materi bab 3, bab 4 untuk PSAT. Yang pertama mari kita bahas bab 3. Pembahasannya adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil dipahami sebagai kata ganti kepemilikan. Dhamir muttasil harus dihafal dan harus dikuasai, ya. Oke, dhamir muttasil. Selain dhamir muttasil, ada juga namanya dhamir munfasil. Ada juga dhamir munfasil. Dhamir munfasil yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dhamir munfasil, biasanya sebagai subjek. Kalau dhamir muttasil posisinya bisa sebagai objek atau kepemilikan juga bisa. Mari kita sebut mana yang disebut dengan, mari kita bahas mana yang disebut dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil lawan daripada dhamir munfasil. Huwa berarti dhamir muttasilnya adalah hu, huma tetap huma, hum tetap hum. Ya, kalau hiya dhamir muttasilnya adalah ha, kalau huma, huma tetap, kalau hunna, hunna tetap hunna. Kalau anta dhamir muttasilnya ka, antuma kuma, antum kum. Ya, kalau anti ki, antuma kuma, antunna kunna. Kalau ana gantinya atau dhamir muttasilnya adalah ya sukun i. Kalau nahnu kami atau kita adalah na. Contoh, bukunya Muhammad, karena Muhammad cowok berarti pakai hu bukan ha. Apa bahasa Arabnya? Kitabuhu Muhammad, bukunya Muhammad. Kalau cewek contohnya bukunya Maryam, karena cewek maka pakai ha, ya. Kitabuha Maryam. Begitu juga kalau dua orang yang kita maksud, misalnya bukunya Muhammad dan Ali, berarti kitabuhuma Ali wa siapa, Zaid misalnya, ya. Misalnya bukunya Maryam dan Maimunah, berarti kitabuhuma Maryam wa Maimunah, gitu ya. Kalau buku mereka laki-laki yang kita maksud orang-orang muslim misalnya, ya, berarti kitabuhum, ya. Kalau bukunya mereka yang kita maksud merekanya di situ adalah perempuan dan banyak 3, 4, 5 sampai seterusnya, berarti kitabuhunna. Kalau penggunaan dhamir muttasil yang ka, kumakum, kita buat contohnya. Misalnya bukumu, apakah ini bukumu wahai Muhammad, berarti hal hadza kitabuka ya Muhammad. Pakai kitabuka ka. Kalau kita tanya satu orang cewek, berarti hal hadza kitabuki ya Maryam, ya. Kalau dua orang juga sama, hal hadza kitabukuma ya Ali wa Muhammad, hal hadza kitabukuma ya Maryam wa Maimunah. Nah, kalau banyak kita tanya, misalnya Anda sekalian, misalnya atau orang-orang muslim, ya, hal hadza kitabukum. Kalau muslimah banyak, hal hadza kitabukunna. Kalau ana contohnya misalnya apa? Apakah ini bukuku? Berarti hal hadza kitabi ya Maryam atau ya Ali, sama aja, ya. Hal hadza kitabi, apakah ini bukuku? Kalau yang nahnu, kita atau kami, berarti hal hadza kitabuna ya Maryam, Ali.
dan seterusnya yang banyak ya untuk jamak. Apakah ini buku kita wahai teman-teman, gitu ya kan? Berarti hadza kitabuna ya asdiqa, gitu. Oke, itu titik tekannya materi bab 3. Kalau bab 4 materinya adalah berkaitan dengan adat ma'dud ya. Adat ma'dud, adat artinya bilangan atau angka, ma'dud artinya benda yang dihitung ya. Benda yang dihitung dalam bahasa Arab berkaitan dengan angka, maka ada beberapa pembagiannya atau kaidahnya. Yang pertama, angka 1 dan 2, maka bendanya dulu yang disebut baru angkanya. Kalau 3 sampai 10, angkanya dulu yang disebut baru bendanya ya. Kalau angka 1 dan 2, maka benda yang disebut terlebih dahulu baru angkanya. Dan kalau benda muzakkar laki-laki, maka angkanya juga muzakkar atau laki-laki. Kalau bendanya muannas, maka angkanya juga muannas pada hitungan 1 dan 2. Contoh, satu buku bahasa Arabnya kitabun wahidun. Kalau itu contoh muzakkar. Kalau muannas, misalnya benda apa yang muannas? Misalnya mistorotun, penggaris. Berarti mistorotun wahidatun. Ya, pakai tun. Kalau tidak ada tunnya berarti wahidun. Kalau ada tunnya bendanya berarti wahidatun. Oke, kalau 2 juga sama. Berarti kalau 2 buku kitabani ithnani. Kalau yang cewek nanti enggak pakai ithnani tapi ithnatani. Oke. Contohnya mistorotani ithnatani. Oke, contoh lainnya muslimun wahidun apa wahidatun? Dijawab ya. Kalau muslimatun wahidun apa wahidatun? Kemudian muslimani ithnani apa ithnatani? Kemudian kalau muslimatani ithnani apa ithnatani? Jawabannya. Oke, silakan dijawab. Kemudian untuk hitungan 3 sampai 10, maka dia berlaku kaidah jamak. Jamak itu yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kaidah berhitungnya adalah angkanya terlebih dahulu baru kata bendanya. Tapi kata bendanya polanya adalah jamak. Dari mana kita tahu jamak? Ya dari membacanya, dari belajarnya, dari bertanya ya, dari bentuknya, polanya ya. Contohnya misalnya tadi kita pakai kata muslimun aja yang sering biasa kita dengar. Berarti kalau muslimun satu orang, kalau 2 orang muslimani, kalau banyak muslimun ya. Atau yang ada di bukunya juga kitabun atau qalamun ya. Jadi kalau kitabun, kalau 2 kitabani, kalau banyak kutubun. Nah, coba kita pakai kutubun saja ya. Kutubun itu banyak buku, maka dipakai untuk berhitung di angka 3, 4, 5 sampai 10. Kita contohkan 3 buku, bahasa Arabnya berarti salah satu kutubin. Jadi salah satu kutubin. Oh iya. Jadi hitungan 3 sampai 10 kaidahnya juga adalah dia berlawanan. Maksudnya kalau benda yang dihitung muzakkar, maka angkanya muannas. Atau kebalikannya, kalau kata benda yang kita hitung muannas, maka angkanya muzakkar. Sekarang kutubun itu kan aslinya tidak ada tun ya, tidak ada tun, maka pakai angka salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, thamaniyatu, tis'atu ya, kemudian asyratu. Nah itu ya pakainya kalau berhitung salah satu kutubin, dan angka tanda baca kata bendanya adalah in ya, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin.
Kemudian apa lagi? Samaniyatu kutubin. Ayo, kalau 9 dan 10 buku apa bahasa Arabnya? Kita contohkan berikutnya yang mu'annas. Yang kita hitung mu'annas misalnya apa? Yang akhiran tun. Misalnya tadi ada misalnya sa'atun, ya, sa'atun ada tunnya jam. Atau haqibatun, haqibatun wahidatun, haqibatani isnatani. Kalau 3 sampai 10 kita pakai jamak daripada haqibatun, yaitu haqaib, ya, haqaib. Aslinya dia muannas karena ada tun tadi di awal, ya. Maka hitungan angkanya adalah muzakkar. Gimana jadinya? Salasu haqaibin, arba'u haqaibin, ya. Kalau mau dimatikan bacanya juga boleh. Biasanya kalau ngomong seperti itu. Khamsu haqaib, sittu haqaib, 7, sab'u haqaib, 8, samani yu haqaib. Kemudian atau samani haqaib, biasanya gitu ngomongnya, nggak mau pakai yu, ya, samani haqaib. Kemudian kalau 9, tis'u haqaib, haqaibin, ya, aslinya. Kalau 10 gimana? Jawab sendiri, ya. Bagaimana dengan 11 dan 12? 11 dan 12 berlaku rumus atau kaidah yang satu dengan 2. Kalau yang dihitung muzakkar, maka angka 11-nya muzakkar, dan angka 12-nya juga muzakkar. Kalau yang dihitung kata bendanya muannas, maka angkanya juga muannas. Contohnya, kalau 11 kan bahasa Arabnya ahada asyara, ada juga ihda asyrata. Nah, itu untuk muzakkar muannas. Kalau 12 kan kalau muzakkarnya ithna asyara, kalau muannasnya ithnata asyrata. Kemudian bendanya itu polanya tunggal, ya, mufrad, dan dibacaan. Contohnya 11 muslim atau 11 buku, berarti ahada asyara kitaban. Kalau cewek misalnya haqibatun tadi tas, berarti ihda asyrata haqibatan, ya, haqibatan, gitu, ya. Kalau 12 siswa misalnya siswa, berarti ithna asyara taliban. Kalau cewek ithnata asyrata talibatan. Oke. Kemudian kalau 13 sampai 19 juga berlaku seperti hitungan 3 sampai 10 jamak, tapi kata bendanya berakhiran an, seperti tadi taliban, talibatan, kitaban, kitabat, masjidan misalnya, dan seterusnya, ya. Kemudian berlaku angka satuannya, kalau yang dihitung muzakkar maka angka satuannya muannas, dan sebaliknya kalau yang dihitung muannas maka angka satuannya adalah muzakkar. Misalnya kita hitung buku, 13 buku, berarti salasata asyara kitaban. Kalau 14 berarti arba'ata asyara kitaban. Kalau cewek gimana? Kalau cewek misalnya kita hitung haqibatun, berarti angka satuannya muzakkar. Salasa asyrata yang jadi muannasnya, salasa asyrata haqibatan. Kalau 14 arba'a asyrata haqibatan. Ya, begitu selalu pakai an. Begitu juga hitungan 20, 30, 40, 50, ya. Tidak ada kaitannya muzakkar muannas dia kalau yang puluhan. Misalnya 20, isyruna kitaban, isyruna muslimatan. Begitu juga 30-nya, salasuna kitaban. Kita lanjut untuk hitungan 21 sampai 99 atau puluhan tambah satuan, maka kaidahnya adalah
Angka satuan untuk 1 dan 2 mengikuti jenis kata benda. Kalau kata benda yang dihitung muzakkar, maka satuannya muzakkar. Kalau muannas, muannas, yaitu untuk satuan angka 1 dan 2 pada puluhan. Misalkan 21 buku, berarti wahidun wa ishruna kitaban. Kalau 22 berarti ithnani wa ishruna kitaban. Kalau yang dihitung muannas, maka satuannya juga muannas. Contohnya wahidatun wa ishruna madrasatan. Kalau muzakkar wahidun wa ishruna masjidan atau kitaban. Kalau 2 juga sama. Kalau 22 sekolah berarti ithnatani wa ishruna madrasatan. Kalau 22 masjid, karena masjid muzakkar, berarti ithnani wa ishruna masjidan. Semuanya akhirannya an, ya. Kalau sudah masuk ke 23 sampai 29 atau 33 sampai 39, 43 sampai 49 dan seterusnya sampai 93 sampai 99, maka berlaku kaidah silang, yaitu apabila benda yang dihitung muzakkar, maka satuannya muannas. Apabila yang dihitung muannas, maka angka satuannya muzakkar. Contohnya 33 buku, berarti salasatun wa ishruna wa salasuna kitaban, 33. Ya, 34 pulpen, berarti arba'atun wa salasuna qalaman. Ya, kalau cewek gimana? Nah, kalau cewek berarti angka satuannya muannas. Contohnya kalau kata benda yang dihitung cewek, maka satuannya muzakkar. Contohnya 33 masjid, berarti salasatun wa ishruna masjidan. Kalau yang dihitung cewek berarti muzakkar. Apa, sekolah misalnya 33 sekolah, berarti salasun wa ishruna madrasatan. Ada 34 siswi, berarti arba'un wa thalathuna talibatan. Dan seterusnya seperti itu, ya. Terima kasih. Kemudian jangan lupa baca sedikit-sedikit yang berkaitan dengan kosakata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.